Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sahli sodli wa yassirli amri. Lahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hakikat tawakal oleh Dr. Abdullah bin Umar Ad-Dumaizi. Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa tawakal merupakan keadaan yang muncul dari sekumpulan urusan, di mana hakikat tawakal tidak akan sempurna kecuali dengannya. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan, telah dikemukakan bahwa banyak dari umat manusia yang menafsirkan tawakal sebagai percaya sepenuhnya dan menjadikannya sebagai hakikat tawakal itu sendiri. Dan sebagian lagi ada yang menafsirkannya sebagai penyerahan diri. Ada pula yang menafsirkannya sebagai penyerahan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedudukan tawakal adalah menyatukan hal tersebut secara keseluruhan. Beberapa ulama yang telah disebutkan namanya telah menafsirkan tawakal sebagai salah satu, dua, atau tiga dari urusan-urusan ini. Dan Ibnul Qayyim menyebutnya dengan beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut. Tawakal 1. Mengenal Rabb dan sifat-sifatnya, baik itu kemampuan, kekuasaan, kecukupan, berakhirnya segala urusan pada ilmu Allah, kemunculannya dari kehendak Allah, keyakinan pada kecukupan dari lindungan Allah, dan kesempurnaan pelaksanaan apa yang ditugaskan kepadanya, dan bahwasanya makhluk tidak dapat menduduki posisi ini. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, ma'rifat atau pengetahuan ini merupakan tingkatan yang pertama di mana seorang hamba meletakkan kakinya di kedudukan tawakal. Dia juga pernah menukil ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu, karena itu tawakal tidak akan menjadi benar dan sulit dibayangkan bisa dilakukan seorang filosof ataupun golongan Qadariyah, golongan yang menolak sifat-sifat Allah, yang mengatakan bahwa di alam kekuasaan Allah ada sesuatu yang tidak bisa dikehendaki Allah, atau dari golongan Jahmiyah yang meniadakan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah tawakal akan benar kecuali dari ahlul isbat, ahlus sunnah. Ibnu Qayyim juga mengatakan mereka itu yakni para filosof dan penganut paham Qadariyah merupakan pemutus jalanan bagi hati, antara hati itu sendiri dengan pencipta dan kecintaan hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin mereka akan membayangkan hal tersebut, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sedang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap perkara-perkara kecil, serta menafikan darinya sifat-sifat al-fi'il al-ihtiyariyah atau perbuatan yang dikehendakinya, iradah dan kehendak. 2. Penetapan sebab-sebab pemeliharaan dan penerapannya. Artinya, tawakal seorang hamba tidak akan lurus dan benar kecuali dengan menetapkan sebab-sebab. Karena tawakal merupakan sebab yang paling kuat dalam mengantarkan pelakunya untuk sampai kepadanya. Sebagian kaum sufi memahami bahwa penetapan sebab-sebab itu bisa menandai tawakal, dan peniadaannya merupakan kesempurnaan tawakal. Dalam hal ini, mereka memiliki beberapa pendapat yang cukup terkenal, yang pembahasannya sekaligus bantahan terhadapnya akan disampaikan lebih lanjut, insya Allah. Tetapi yang termasuk kesempurnaan tawakal adalah tidak bersandar kepada sebab-sebab ini dan bergantung kepadanya, serta pemutusan hubungan hati darinya, sebagaimana yang akan dijelaskan lebih rinci nantinya. Oleh karena itu, tawakal tidak akan sempurna kecuali dengan menghilangkan sebab-sebab dari hati dan ketergantungan anggota tubuh padanya, sehingga terkadang ia terputus darinya dan terkadang bersambung dengannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. 3. Memantapkan hati pada pijakan tauhid. Tidaklah tawakal seorang hamba dinilai benar sampai tauhidnya dinilai benar pula. Bahkan hakikat tawakal adalah tauhid yang ada pada hati. Oleh karena itu, selama di dalam hati itu masih terdapat kaitan-kaitan syirik, maka tawakalnya dinilai cacat. Seberapa jauh tingkat kemurnian tauhid, maka sejauh itu pula kebenaran tawakal dinilai. 4. Menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa tenang dan tentram, serta percaya sepenuhnya terhadap pengelolaannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian kaum cerdik pandai, orang yang bertawakal itu seperti anak bayi, tidak mengetahui apa-apa yang bisa dia jadikan perlindungan, kecuali payudara ibunya. Maka seperti itu pula orang yang bertawakal, di mana dia tidak dapat berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, tawakal merupakan satu makna yang menempel pada dua dasar, percaya dan bersandar. Hal tersebut merupakan hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. 5. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hal tersebut telah ditafsirkan oleh sebagian orang yang telah lebih dulu berbicara tentang hal itu. Hal tersebut merupakan salah satu pilar tawakal, di mana tawakal tidak bisa digambarkan kecuali dari orang-orang yang bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, yang benar adalah bahwa berbaik sangka kepada Allah itu mengajaknya untuk bertawakal kepadanya. Karena tawakal itu tidak bisa dibayangkan kepada pihak yang dijadikannya sebagai sasaran buruk sangka, dan tidak juga ada tawakal pada pihak yang tidak diharapkan. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla telah berfirman di dalam satu hadis qudsi, "Aku tergantung pada prasangka hambaku terhadap diriku." 3 hari sebelum wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu donna billahi ta'ala." Jangan sampai salah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kepasrahan hati kepada Allah dan menarik semua faktornya yang mengarah kepadanya serta memotong semua perintahnya. Dan inilah makna realisasi ubudiyah atau penghambaan yang sempurna kepada Allah Ta'ala, dan itulah makna hadis mengenai wali Allah yang di dalamnya disebutkan, "Wa ma yazalu abadi yataqarrabu ilayya binawfili hatta uhibahu faida ahbaituhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani la'atiyannahu wala inis ta'adani la idannahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sehingga Allah mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia pergunakan untuk memandang, tangannya yang dia pergunakan untuk menyerang, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Dan jika meminta kepadaku, pasti aku akan memberinya. Dan jika memohon perlindungan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. 7. Pasrah diri. Inilah yang ditafsirkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, penyerahan diri merupakan ruh, substansi sekaligus hakikat tawakal, yakni sikap menyerahkan semua urusan kepada Allah dan menempatkannya kepadanya dengan penuh harapan tanpa pemaksaan dan tuntunan. Dengan demikian, pasrah diri berarti keterlepasan sekaligus keluar dari daya dan kekuatan serta penyerahan semua urusan hanya kepada penguasaannya yang maha mulia lagi maha perkasa. Di dalam doanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan, "Allahumma aslamtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika." Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu
serta aku pasrahkan urusanku kepadamu. Dan tentang orang yang beriman dari kalangan keluarga Fir'aun, dia berkata dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa afawadu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah, sesungguhnya Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-44. Dilanjutkan dengan pemberian pahala atas kepasrahan tersebut, di mana Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat ke-45. Fawaqahullahu sayyati ma makaru, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. 8. Ridho. Ibnu Qayyim mengatakan, ridho merupakan buah dari tawakal, dan orang yang menafsirkannya dengan hal itu, maka dia menafsirkannya dengan nilai dan faidah yang besar. Oleh karena itu, jika dia benar-benar bertawakal, niscaya akan meridhoi apa yang dikerjakannya oleh pihak yang dipasrahinya. Syekhul Islam menyebutkan bahwa ridho dan tawakal mengelilingi apa yang ditakdirkan, di mana tawakal sebelum kejadian, sementara ridho setelah kejadian. Bahwa ridho dan tawakal mengelilingi apa yang ditakdirkan, di mana tawakal sebelum kejadian, sementara ridho setelah kejadian. Oleh karena itu, orang yang bertawakal kepada Allah sebelum perbuatan dan ridho pada apa yang ditetapkan baginya setelah perbuatan, berarti dia telah melakukan ubudiyah atau makna ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan keduanya dalam firman Allah. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tiyanallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi ra'abu. Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada mereka, dan berkata, cukup Allah lah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian karunia-Nya, dan demikian pula Rasul-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah, tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Quran Surat At-Taubah ayat ke-59. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyandingkan antara keduanya di dalam doa istikharah yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana beliau juga mengajarkan suatu surat dari Al-Quran kepada mereka, di mana awal doanya itu beliau mengucapkan, Allahumma inni astajiruka bi'ilmika wastaqudiruka biqudratika was'aluka min fadlikal adim. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmu-Mu, memohon ketetapan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon karunia-Mu yang sangat agung. Dan inilah merupakan tawakal dan tafwid, penyerahan diri. Kemudian beliau menutup doanya itu dengan meminta keridhaan di dalam ucapan beliau.
waqdurliyal khaira haitsu kana summa ardini bihi. Tetapkanlah yang baik itu bagiku dimanapun kebaikan itu berada. Kemudian jadikanlah aku orang yang ridho dengan ketetapan tersebut. Dan di antara doa yang beliau panjatkan di dalam sholatnya adalah sebagai berikut. Wa as'aluka ridho ba'dal qodoi. Dan aku memohon keridoan setelah qodho atau ketetapan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta keridoan setelah qodho, karena pada saat itu antara hakikat ridho sebelumnya, karena sesungguhnya ia merupakan ketetapan bahwa beliau ridho jika mendapatkannya, karena keridoan itu akan terrealisasi setelahnya. Demikianlah kedelapan tingkatan yang diantaranya ada yang merupakan bagian dari sebab-sebab dan sendi-sendi tawakal. Dan ada juga yang merupakan bagian dari nilai dan pengaruhnya. Dan ada juga diantaranya yang merupakan bagian dari maknanya. Barang siapa yang menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan makom tawakal, sekaligus teguh padanya. Dan jika kurang salah satu darinya, berarti kurang pula nilai tawakalnya, sesuai kekurangannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana walaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.